Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu dosen Novia Angela. Perkenalkan, nama saya adalah Guru Dio Saputra. Saya adalah mahasiswa Universitas Esa Unggul jurusan Desain Komunikasi Visual, Fakultas Desain dan Industri Kreatif, Kampus Kebun Jeruk, Jakarta. Dengan nomor induk mahasiswa 202010002160. Sekarang saya akan menjelaskan materi tentang paragraf. Paragraf merupakan penggabungan rangkaian kalimat yang saling berkaitan, yang berisi suatu gagasan utama atau ide pokok dan beberapa gagasan pendukung, yang mempunyai tujuan untuk menyampaikan satu gagasan atau ide. Menurut KBBI, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Pada umumnya, paragraf terdiri dari 4 hingga 10 kalimat, tergantung pengembangan gagasan yang diinginkan oleh penulisnya. Paragraf mempunyai fungsi untuk mengekspresikan gagasan utama yang ingin disampaikan oleh penulis, untuk menjelaskan keseluruhan ide pokok dengan mudah, logis, dan sistematis, untuk menandai pergantian gagasan baru jika karangan tersebut memiliki lebih dari satu gagasan utama, untuk membantu pembaca memahami gagasan utama sebuah karangan, dan juga untuk memudahkan pengendalian variabel jika karangan berisi lebih dari satu variabel, dan juga untuk membantu penulis menyusun dan mengembangkan ide yang akan dituangkan dalam karangannya yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas. Unsur-unsur dalam paragraf. Unsur paragraf adalah unsur-unsur pembangun di dalam paragraf. Unsur-unsur ini berfungsi membentuk kalimat agar menjadi paragraf yang baik. Unsur paragraf dibagi menjadi 4, yaitu 1. Topik atau gagasan utama, 2. Kalimat utama, 3. Kalimat penjelas atau kalimat pendukung, 4. Konjungsi. Yang pertama adalah topik atau gagasan utama. Topik atau gagasan utama merupakan ide utama dalam paragraf yang ingin disampaikan penulis pada para pembacanya. Unsur ini adalah inti dari paragraf yang mempunyai fungsi untuk menghidupkan paragraf agar menarik untuk dibaca. Yang kedua adalah kalimat utama. Kalimat utama berisi gagasan-gagasan utama yang diletakkan secara tersurat pada awal atau akhir paragraf. Namun, kalimat utama dapat juga ditemukan pada awal dan akhir paragraf. Kalimat utama bersifat umum dan akan dikembangkan oleh kalimat-kalimat pendukung lainnya. Yang ketiga adalah kalimat penjelas atau pendukung. Kalimat penjelas atau pendukung memiliki fungsi untuk memperkuat gagasan yang ada di kalimat utama. Kalimat penjelas atau pendukung ini bisa berupa opini, fakta, atau data yang valid. Yang keempat adalah konjungsi. Konjungsi adalah kata sambung atau kata penghubung. Dalam bahasa Indonesia, konjungsi memiliki 2 jenis, yaitu konjungsi intrakalimat dan konjungsi antar kalimat. Konjungsi intrakalimat adalah kata sambung yang berfungsi menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, serta klausa dengan klausa dalam satu kalimat. Misalnya, dan, sehingga, agar, sebelum, dan lain-lain. Berbeda dengan konjungsi intrakalimat, konjungsi antar kalimat adalah kata sambung yang menghubungkan antar kalimat dalam paragraf. Misalnya, jadi, oleh karena itu, dan namun. Jenis-jenis paragraf. Paragraf mempunyai 2 jenis. Yang pertama, paragraf yang dikelompokkan berdasarkan gaya pengungkapannya.
Dan yang kedua, dikelompokkan berdasarkan letak kalimat utamanya. Paragraf berdasarkan gaya pengungkapannya. Paragraf berdasarkan gaya pengungkapannya ada 5, yaitu paragraf narasi, paragraf eksposisi, paragraf argumentasi, paragraf persuasi, dan paragraf deskripsi. Paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya dibagi menjadi 5, yaitu 1. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang memiliki kalimat utama yang terletak pada awal paragraf. Kalimat penjelasnya akan berada setelah kalimat utama. Yang kedua adalah paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya ada di akhir kalimat. Untuk kalimat penjelasnya akan berada sebelum kalimat utamanya. Yang ketiga adalah paragraf campuran. Paragraf campuran merupakan perpaduan antara paragraf deduktif dan paragraf induktif. Kalimat utamanya ada pada awal paragraf dan diulang kembali pada akhir paragraf. Yang keempat adalah paragraf naratif. Paragraf naratif mempunyai kalimat utama yang terletak di tengah-tengah. Jadi, paragraf akan diawali dengan kalimat penjelas, kemudian kalimat utama, lalu diakhiri dengan kalimat penjelas lagi. Yang kelima, paragraf ide pokok menyebar. Paragraf ide pokok menyebar mempunyai kalimat utama yang berada di setiap kalimatnya. Jadi, contohnya adalah misalnya ada kalimat utama, kemudian kalimat penjelas, lalu kalimat utama. Atau kalimat utama, lalu kalimat utama, lagi kemudian kalimat penjelas. Intinya kalimat utamanya menyebar di setiap paragraf. Pola pengembangan paragraf. Ada beberapa metode pengembangan paragraf, di antaranya sebagai berikut. 1. Kronologi. 2. Klasifikasi. 3. Definisi. 4. Analogi. 5. Pembandingan dan pertentangan. Yang keenam, sebab akibat. Yang ketujuh, contoh. 1. Kronologi. Pola pengembangan kronologi disusun menurut susunan waktu. Biasanya pola ini digunakan dalam paragraf naratif. Pengembangan itu dilakukan dengan memberikan suatu peristiwa, membuat atau melakukan sesuatu secara berurutan, selangkah demi selangkah menurut perurutan waktu. Cara menyusun teks eksplanasi dengan pola pengembangan kronologis menggunakan konjungsi atau kata hubung kronologis, yaitu kata hubung yang menunjukkan hubungan waktu seperti kemudian, lalu, setelah itu, dan pada akhirnya. Yang kedua adalah klasifikasi. Klasifikasi merupakan pola yang mengelompokkan sesuatu berdasarkan kesamaan dan perbedaan sifat, ciri, dan karakter. Paragraf ini menggunakan ungkapan-ungkapan, digolongkan, dibagi, diklasifikasikan, dan lain-lain. 3. Definisi. Pola pengembangan definisi digunakan saat penulis ingin menjelaskan suatu istilah yang mengandung konsep dengan tujuan agar pembaca mengerti dengan jelas mengenai hal yang dituliskan. Pada paragraf ini, bukan tak hanya menjelaskan mengenai makna istilah tertentu saja, akan tetapi juga memberikan informasi secara rinci dan detail. Yang keempat, analogi. Pola pengembangan analogi adalah pola pengembangan paragraf dengan ilustrasi khusus. Dalam pola ini diberikan contoh gambaran yang berbeda tetapi memiliki kesamaan, baik bentuk maupun fungsi, untuk membuat para pembaca memahaminya dengan baik. 5. Pembandingan dan pertentangan.
Pola pembandingan dan pertentangan adalah pola yang merupakan suatu cara yang digunakan oleh penulis untuk menunjukkan kesamaan atau perbedaan antara dua objek, orang, ataupun gagasan yang bertolak belakang. Untuk objek atau orang yang dapat dibandingkan adalah dua hal yang tingkatnya sama, dan kedua hal tersebut harus mempunyai persamaan dan perbedaan. 6. Sebab akibat. Pola pengembangan sebab akibat adalah pola pengembangan yang mengandung suatu paragraf berupa sebab dan akibatnya. Sebab dapat berfungsi sebagai pikiran utama dan akibat sebagai pikiran penjelas atau dapat pula sebaliknya. Yang ketujuh adalah pola pengembangan contoh. Pola pengembangan contoh digunakan untuk memberikan penjelasan kepada para pembaca karena gagasan utama kalimat topik masih dianggap terlalu umum. Dalam kalimat penjelas, gagasan utama dalam kalimat topik itu akan diuraikan dengan memberikan contoh-contoh.